Ini mau yang orang yang ngomong kelihatan mukanya apa gimana? Iya, kelihatan mukanya. Udah ngerekam. Belum Nanti tinggal diedit. Oh iya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang review jurnal dengan judul pengiriman obat transdermal perkembangan farmasi inovatif berdasarkan gangguan sifat penghalang dari stratum corneum. Anggota kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Elvira, kemudian ada teman saya Susilawati, Nanda Hamunangan, Fitri Amelia, Fira Abila Rahman, Taskia Baikisani, Khalifah Krisna, dan Zulfikar Hafizah Mursyid. Berikut adalah cuplikan jurnal terlampir. Judul asli dari jurnal yang kami review adalah Transdermal Drug Delivery, Innovative Pharmaceutical Development Based on the Disruption of the Barrier Properties of the Stratum Corneum. Pendahuluan. Fungsi utama kulit. Kulit memiliki luas permukaan 1,7 meter persegi. Fungsi dari kulit sendiri bermacam-macam, di antaranya adalah sebagai pelindung antara tubuh dan lingkungan luar terhadap mikroorganisme, radiasi ultraviolet atau sinar UV, bahan kimia, alergen, dan jaringan yang membantu menjaga kelembapan atau kadar air dalam tubuh, atau dengan kata lain membantu menjaga agar tidak terjadinya kemauan air. Struktur dan bagian kulit dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu lapisan terluar atau disebut epidermis, kemudian lapisan tengah atau lapisan dermis, dan lapisan yang paling dalam itu lapisan hipodermis. Stratum corneum terletak pada lapisan terluar, yaitu lapisan epidermis. Selain stratum corneum juga lapisan epidermis mengandung sel-sel lenjer halus. Kemudian lapisan dermis itu banyak mengandung sel-sel dendrit, sel saraf, dan pembuluh darah. Kemudian lapisan yang paling dalam atau lapisan hipodermis itu mengandung jaringan adipose atau jaringan lemak. Selain itu juga mengandung folikel rambut dan juga kelenjar keringat. Selanjutnya ada dari proses ada rute penetrasi obat di dalam kulit, itu ada 2, yaitu jalur transepidermal dan transapendigal. Yang di gambar ini itu jalur dari transepidermal. Jalur transepidermal ini melibatkan perjalanan molekul melalui stratum corneum, arsitektur yang beragam, berlapis-lapis, dan penghalang multiseluler. Penetrasi transepidermal dapat disebut intra atau antarseluler. Rute intraseluler melalui korneosit, keratinosit yang berdiferensiasi akhir, memungkinkan pengangkutan zat terlarut hidrofilik atau polar. Transportasi melalui ruang antarsel memungkinkan difusi zat terlarut lipofilik atau nonpolar melalui matriks lipid terus-menerus. Rute transapendigal melibatkan perjalanan molekul melalui kelenjar keringat dan melintasi folikel rambut. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan untuk memodifikasi sifat penghalang stratum corneum dapat dibagi menjadi metodologi pasif atau kimia atau aktif atau fisik. Untuk metodologi aktif itu tersendiri ada contohnya ablasi termal, itu seperti laser. Untuk metode pasifnya itu ada optimisasi formulasi. Salah satu pendekatan pasif yang paling banyak digunakan adalah penggunaan peningkat penetrasi kimia yang memfasilitasi perembesan obat melalui kulit dengan meningkatkan partisi obat ke dalam domain penghalang stratum corneum tanpa kerusakan jangka panjang pada kulit. Di gambar ini dijelaskan ada sebuah molekul obat yang dilepaskan oleh neosom. Neosom itu sendiri adalah sistem vesikal yang mirip dengan liposom yang dapat digunakan sebagai pembawa obat hidrofobik. Neosom dibentuk dari campuran surfaktan non-ionik sebagai pengganti fosfolipid. Ada beberapa rute. Yang pertama itu seperti yang digambar, konstituen neosom bertindak sebagai penambah penetrasi. Yang kedua itu ada absorpsi dan atau fungsi neosom dengan stratum corneum. Yang ketiga itu ada penetrasi neosom utuh melalui kulit utuh. Yang keempat ada penetrasi neosom melalui folikel rambut dan atau unit pilosebase.
Selanjutnya ada metode pasif. Salah satu pendekatan pasif yang paling banyak digunakan adalah penggunaan peningkat penetrasi kimia yang memfasilitasi perembesan obat melalui kulit dengan meningkatkan partisi obat ke dalam domain penghalang stratum corneum tanpa kerusakan jangka panjang pada kulit. Mekanisme aksi peningkat penetrasi yaitu meningkatkan fluiditas lapisan ganda lipid stratum corneum, interaksi dengan protein antar sel, ekstraksi lipid antar sel, peningkatan aktivitas termodinamika obat, lalu yang terakhir peningkatan hidrasi stratum corneum. Contoh peningkat penetrasi yang umum diselidiki adalah alkohol, sulfoksida, azon, pirolidon, minyak esensial, terpen dan terpenoid, asam lemak, air, dan urea. Kelemahan peningkat penetrasi adalah tingkat kemanjuran atau efektivitas dan keamanannya pada kulit rendah, seringkali tidak mencapai target yang diinginkan, dan kemampuan meningkatkan transportasi melintasi kulit rendah dan bervariasi. Peningkat penetrasi telah ditunjukkan dalam sejumlah kasus yang berpotensi menyebabkan iritasi kulit termasuk peradangan lokal, eritema, pembengkakan, dan dermatitis. Metode aktif. Metode aktif untuk permeabilisasi kulit termasuk diantaranya ultrasound. Metode yang dibantu secara elektrik atau elektroporasi dan iontoforesis, perangkat berbasis kecepatan yaitu injeksi bubuk dan injektor jet, lalu pendekatan termal yaitu laser dan pemanas frekuensi radio, dan metodologi mekanis seperti jarum mikro, MN, dan stripping pita. Teknik-teknik ini sangat memperluas jangkauan obat yang dapat dikirim secara efektif ke seluruh kulit. Metode aktif melibatkan penggunaan energi eksternal untuk bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk transportasi obat di kulit atau secara fisik mengganggu stratum corneum. Keunggulan metode aktif dibandingkan metode pasif adalah metode aktif memberikan kontrol profil pengiriman obat yang lebih dapat direproduksi, sehingga mengatasi jeda waktu antara pengaplikasian dan pencapaian obat ke dalam sirkulasi sistemik. Beberapa dari metode aktif di bawah ini yaitu yang pertama, perangkat USG. Ultrasound sonopresis atau fonopresis dapat didefinisikan sebagai transportasi obat melintasi kulit dengan aplikasi gangguan ultrasound pada frekuensi 20 kHz sampai 16 MHz. Ia memiliki intensitas yang cukup untuk mengurangi resistensi kulit. Ultrasound yang dapat meningkatkan suhu ionisasi kulit dengan penyerapan gelombang suara dengan frekuensi yang lebih besar dari batas atas jangkauan pendengaran manusia. Semakin tinggi koefisien penyerapan medium, semakin tinggi peningkatan suhu, dan dengan demikian semakin besar efek pula termal. Semua studi terbaru menunjukkan bahwa gravitasi diyakini menjadi mekanisme utama dalam peningkatan TDD melalui pengobatan ultrasound. USG telah benar digunakan sebagai sistem TDD dalam pengobatan banyak penyakit lain termasuk penyakit sendi tulang dan bursitis. Banyak tantangan yang harus diatasi sebelum perangkat tersebut mendapatkan penerimaan komersial. Contoh beberapa tantangan tersebut yaitu: pertama, ketersediaan perangkat yang mudah digunakan; yang kedua, penentuan durasi pengobatan yang diperlukan; yang ketiga, memperoleh pemahaman penuh tentang bagaimana fungsi teknologi; yang terakhir, yang keempat, perluasan jangkauan obat yang dapat diberikan dan evaluasi profil keamanan perangkat. Ini gambaran alat monotype. Yang kedua, teknik listrik. Ada dua cara utama TDD yang difasilitasi secara elektrik adalah iotoforesis dan elektroporasi. Dalam elektroporasi, sel-sel untuk sementara terkena intensitas tinggi pulsa listrik yang mengarah pada pembentukan pori-pori berair di lapisan ganda lipid stratum corneum sehingga kemungkinan difusi obat melintasi kulit. Kelemahan utama dari elektroporasi adalah kurangnya pengiriman kuantitatif, kematian sel dengan bidang tinggi, dan potensi kerusakan obat labil, misalnya yang berasal dari protein. Yang kedua, iotoforesis melibatkan penerapan arus listrik yang dapat diterima secara fisiologis 0,1 sampai 1 mA.
Untuk mendorong permean permuatan ke dalam kulit melalui efek elektrostatik dan membuat obat ionik melewati kulit dalam tubuh dengan gradien potensial. Beberapa faktor yang mempengaruhi TTD yaitu iotoporesis, termasuk pH larutan donor, jenis elektroda, konsentrasi buffer, kekuatan arus, jenis arus yang digunakan, dan ukuran molekul zat pelarut atau obat. Lalu selanjutnya ada iontoporesis, melibatkan penerapan arus listrik yang dapat diterima secara fisiologis, yaitu pada ukuran 0,1 sampai 1,0 mA per cm persegi. Untuk mendorong permean bermuatan ke dalam kulit melalui efek elektrostatik dan membuat obat ionik melewati kulit ke dalam tubuh dengan gradien potensialnya. Tidak seperti metodologi peningkatan transdermal lainnya, ia bertindak terutama dengan melibatkan kekuatan pendorong kedua. Lalu, gradien potensial listrik sebagai pendamping gradien konsentrasi di seluruh kulit, karena spesies yang tidak bermuatan juga dapat dikirim melalui elektroosmosis. Lalu, aplikasi iontoporesis dapat diklarifikasikan ke dalam aplikasi terapeutik dan diagnostik. Iontoporesis telah digunakan dalam berbagai aplikasi diagnostik, misalnya mendiagnosis cystic fibrosis, memantau kadar glukosa darah. Keuntungan utamanya yaitu iontoporesis dalam aplikasi diagnostik adalah tidak ada penetrasi mekanis atau gangguan pada kulit yang terlibat dalam pendekatan ini. Ini adalah salah satu contoh alatnya. Lalu selanjutnya aplikasi iontoporesis dapat diklarifikasikan ke dalam aplikasi terapeutik dan diagnostik. Iontoporesis telah digunakan dalam berbagai aplikasi diagnostik, misalnya mendiagnosis cystic fibrosis, memantau kadar glukosa darah. Lalu selanjutnya keuntungan utama iontoporesis dalam aplikasi diagnostik adalah tidak ada penetrasi mekanis atau gangguan pada kulit yang terlibat dalam pendekatan ini. Yang ketiga ada perangkat berbasis kecepatan. Perangkat berbasis kecepatan ini baik injeksi bubuk atau jet cair, menggunakan kecepatan tinggi dengan kecepatan mulai dari 100 hingga 200 mm per second untuk menusuk kulit dan mengantarkan obat menggunakan sumber listrik, gas terkompresi atau gas. Jet dapat mengantarkan obat ke berbagai lapisan kulit, misalnya intradermal atau ID, subkutan atau SC, dan intramuskular atau IM. Dengan mengubah kecepatan jet dan diameter lubang, keuntungan utama menggunakan perangkat bebas jarum berkaitan dengan kekhawatiran mengenai pembuatan jarum yang aman dan menghindari cedera tusukan jarum yang tidak disengaja. Namun risiko kontaminasi silang karena percikan kembali cairan interstisial dari kulit dapat mencemari nozzle. Oleh karena itu, penggunaan multiguna nozzle jet injektor telah dihentikan dan perangkat tersebut sekarang hanya digunakan untuk pengiriman obat multidosis ke individu yang sama. Selanjutnya ini ada alat atau jalur permeasi, berbagai alat yang digunakan untuk penghantaran obat. Nah, yang pertama ini ada liquid jet injection. Itu penghantaran obatnya itu menembus ke bagian lapisan dermis, sama dengan micro injection, sama dengan micro needles, itu sama-sama menembus ke bagian dermisnya atau bagian dalam. Terus ada tato device, itu penghantaran obatnya itu menembus ke bagian epidermis. Ada powder particle injection, bentuknya bulat, rada besar, itu menembus ke bagian epidermis. Dan ada bulk particle injection, itu bentuknya itu lebih kecil dibandingkan dengan powder particle injection dan menembus ke bagian dermisnya. Yang keempat itu ada pendekatan termal atau laser dan pemanasan frekuensi radio. Ablasi termal adalah metode yang digunakan untuk memberikan obat secara sistemik melalui kulit dengan memanaskan permukaan kulit yang menghabiskan stratum korneum secara selektif di tempat pemanasannya saja, tanpa merusak jaringan yang lebih dalam. Pendekatan termal itu ada dua, yaitu ablasi termal laser dan ablasi termal frekuensi radio atau RF.
Untuk ablasi thermal laser, mekanismenya itu mengangkat stratum korneum secara selektif tanpa merusak jaringan yang lebih dalam, sehingga meningkatkan pengiriman obat lipofilik dan hidrofilik ke dalam lapisan kulit. Terus yang kedua itu ada ablasi thermal frekuensi radio atau RF, melibatkan penempatan elektroda tipis seperti jarum langsung ke kulit dan penerapan arus bolak-balik frekuensi tinggi dengan 100 kHz dan menghasilkan jalur mikroskopis di stratum korneum di mana obat ini dapat menembus. Ini ada gambar yang pertama ini, yang A itu elektroda mikro itu ditekan ke kulit. Setelah itu kulit ini diablasi melalui pemanasan. Itu di bagian gambar B. Di bagian gambar C ini, nah setelah itu di bagian C itu alat ablasinya itu dilepaskan hingga terbentuk pori-pori mikro. Selanjutnya yang kelima, pendekatan mekanis untuk memediasi permeasi kulit. Penggunaan jarum suntik sering dikaitkan dengan fobia, nyeri, dan risiko cedera tertusuk jarum. Telah digunakan untuk mengatasi beberapa keterbatasan pengiriman yang sering dialami saat memberikan senyawa makromolekul. Beberapa metodologi inovatif telah dieksplorasi untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama, pengupasan pita. Pengupasan pita adalah metode sederhana untuk menghilangkan lapisan stratum korneum dengan aplikasi pita perekat berulang. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ketebalan stratum inti, usia pasien, komposisi dan jumlah lipid yang bervariasi, tergantung pada lokasi anatomi, dan terakhir, parameter kulit seperti transepidermal, water loss, dan pH. Array microneedle, susunan MN, sistem penghantaran obat invasif minimal, dikembangkan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang umumnya terkait dengan penggunaan jarum suntik dan untuk mengatasi dan meningkatkan kepatuhan pasien. Teknologi MN telah menjadi subjek penelitian intensif dan upaya pengembangan oleh peneliti akademis dan industri dengan beberapa perangkat saat ini dalam pengembangan klinis dan lainnya menunggu persetujuan FDA. Berikut ini adalah mekanisme aksi dari MN atau array microneedle, yaitu yang dimana perangkat mengubangi stratum korneum yang menyediakan akses langsung obat ke epidermis yang hidup di bawahnya tanpa mencapai pembuluh darah dan serabut saraf yang terletak di dermis. Selanjutnya representasi skema dari 4 metode aplikasi MN berbeda yang digunakan untuk memfasilitasi pengantaran obat secara transdermal. MN padat untuk meningkatkan permeabilitas formula obat dengan membuat lubang mikro di seluruh kulit. Kemudian, MN bersalut untuk melarutkan obat bersalut dengan cepat ke dalam kulit. Kemudian, MN yang dapat larut untuk pelepasan obat yang cepat atau terkontrol yang tergabung dalam jarum mikro. Kemudian, hollow MN digunakan untuk menusuk kulit dan memungkinkan pelepasan obat cair setelah infus aktif atau difusi formulasi melalui lubang jarum. Selanjutnya di sini ada mekanisme MN pembentuk hidrogel. Microinjection pembentuk hidrogel baru memfasilitasi pengiriman obat transdermal yang terkontrol. Pada bagian A, pandangan yang diperluas dari lapisan pendukung, tambalan perekat berisi obat, dan susunan microinjection hidrogel terikat silang padat yang merupakan tambalan microinjection hidrogel terintegrasi. Kemudian pada gambar B, aplikasi patch hidrogel microinjection terintegrasi ke permukaan kulit. Selanjutnya, difusi air ke dalam susunan microinjection yang mengarah pada pembengkakan susunan yang terkontrol dan difusi molekul obat dari patch perekam melalui saluran hidrogel. Dan terakhir, susunan microinjection hidrogel utuh setelah dikeluarkan dari kulit. Berikut ini adalah contoh dari microinjection.
adalah sektor TDD terus tumbuh dan berkembang dengan ekspansi yang cepat dalam pengetahuan dasar yang mendukung perkembangan industri. Pada waktunya, diharapkan kemajuan teknologi dalam TDD akan mengarah pada peningkatan pencegahan, diagnosis, dan pengendalian penyakit dengan peningkatan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan bagi pasien di seluruh dunia. Untuk tujuan ini, tinjauan ini telah memetakan pengembangan berbagai metodologi TDD baru, menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Karena pertumbuhan eksponensial dan investasi dan minat dalam teknologi microinjection dan berbagai keuntungan terkait dari pendekatan ini, perhatian khusus diberikan pada sistem TDD ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.